kasih Tuhan Yesus, pada tahun 2021 ini kita memasuki bulan Mei. Di dalam bulan Mei ini ada dua peristiwa yang penting. Yang pertama kenaikan Tuhan Yesus, dan yang kedua pencurahan Roh Kudus. Sehingga di berbagai negara dan di berbagai gereja yang beraliran Pentakosta atau karismatik menjadikan bulan ini sebagai bulan di mana kita berbicara mengenai Roh Kudus. Kita sering mendengar orang-orang di luar kekristenan berkata bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Menurut saudara benar enggak? Salah. Kenapa saya bilang salah? Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan hanya ada satu. Setiap nama-nama yang disebutkan tadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, adalah pribadi-pribadi yang ada. Kalau kita bicara mengenai Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau kita berbicara tentang Allah anak, kita buka di Yohanes 1 ayat 1, mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya mau menekankan kembali bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki tiga sifat. Yang pertama, Roh Kudus itu memiliki pikiran, hikmat, dan makrifat. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat 8 mengatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua, Roh Kudus itu punya kehendak dan kemauan. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus memiliki perasaan, sehingga kita diingatkan Tuhan untuk menjaga perasaan Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki sifat-sifat pikiran, hikmat, dan makrifat. Juga memiliki kehendak dan kemauan, serta dia memiliki perasaan. Untuk itu, saya sampaikan kepada saudara bahwa saudara harus menghormati Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di dalam diri setiap orang percaya. Untuk itu saudara harus memperlakukan Roh Kudus dengan penuh penghormatan. Amin. Bukan manusia yang memiliki Roh Kudus. Bukan manusia yang memiliki perasaan, tetapi Roh Kudus juga memiliki perasaan. Amin. Jangan sembarangan baik saat ke rumah Tuhan, ke rumah orang lain, maupun di rumah sendiri. Kita harus ingat bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Dalam ruang ibadah ada Roh Kudus. Amin. Waktu memuji Tuhan, kita tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Waktu mendengarkan firman Tuhan, kita tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita harus menghormati Roh Kudus karena dia adalah satu pribadi, sama seperti Allah Bapa dan Allah Putra. Kita telah diingatkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Amin. Lalu apa tugas-tugas daripada Roh Kudus? Ada beberapa tugas yang penting yang diberikan kepada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi,
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Dia adalah penghibur kita, penolong kita. Amin. Dia menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itulah tugas-tugas daripada Roh Kudus. Begitu luar biasanya tugas yang diberikan bagi Roh Kudus. Bagaimana dia mengingatkan kita akan dosa. Seringkali kita ada dosa yang tersembunyi, kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan dosa apa yang tidak kita ingat. Apa yang menjadi penghalang dari hidup kita, dia akan memberitahukan kita kebenaran. Kita seringkali salah jalan, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada kebenaran. Dia katakan kepada kita juga mengenai penghakiman. Satu kali kelak akan ada hari penghakiman. Dia juga akan memimpin kita ke dalam suatu kebenaran. Seluruh kebenaran kita. Tugas Roh Kudus adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kali Roh Kudus selalu bercerita mengenai Tuhan Yesus. Tetapi dia bukan bercerita tentang dirinya sendiri. Tidak. Amin. Kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setiap kali kita mendengar ayat ini, apa yang ada di benak saudara? Ada yang bilang kuasa itu artinya kita bisa memerintah, menyuruh, kita jadi raja, bahkan memerintah sembarangan. Oh tidak. Tapi bukan itu kuasa yang dimasukkan. Kuasa apa yang diberikan Roh Kudus? Yaitu kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kuasa untuk hidup kudus. Hidup di dalam kebenaran. Kuasa untuk saling mengampuni satu sama lain. Dan kita akan menjadi saksi Kristus. Dan biarlah nama Tuhan Yesus itu akan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Waktu ada ganjalan, mungkin rasanya kita tidak bisa mengampuni. Bahkan sakit hati yang mendalam. Bahkan wajah orang yang saudara benci itu ada di mana-mana. Waktu makan ada muka dia terbayang. Waktu mandi, waktu melakukan segala macam ada muka orang yang saudara benci. Saudara perlu Roh Kudus untuk membereskan. Perlu kuasa yang Roh Kudus berikan untuk bisa mengampuni dia. Saya ada di tempat ini, kalau tidak minta kuasa Roh Kudus, khotbah saya tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Saya katakan khotbah ini benar. Karena ada juga orang yang berkhotbah tidak benar karena dia tidak minta sama Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus supaya bisa berkata-kata sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan berkata-kata bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia akan menceritakan mengenai satu nama, Yesus Kristus. Amin. Waktu kita, bagaimana hidup kita akan dipimpin Roh? Yang pertama, hidup kita Roh Kudus diberikan kepada orang yang mau bertobat. Amin. Yang kedua, waktu ketika kita berbahasa roh, itu masih permulaan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, makanya kita hidup dalam roh, harus ada buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada duanya yang menentang hak hukum-hukum itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa buah roh, apakah saudara akan dipenuhi? Tidak. Tetapi saudara mau dipenuhi, tetapi kita harus melakukan buah roh ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya hari ini, saya percaya Yesus akan memberikan kita kuasa yang luar biasa. Amin. Mari kita saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita minta sama Roh Kudus supaya dia akan menjamah hati saudara. Supaya dia akan menyembuhkan penyakit kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan pandemik,
Minta sama Tuhan, biar Roh Kudus akan dicurahkan bagi saudara. Kalau saudara mau datang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan. Ubahkan hatiku Tuhan. Selihkanku Tuhan. Jamalah hatiku Tuhan. Ku rindu kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan dipenuhi sama kamu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, minta sama Roh Kudus supaya dia menjamah hatimu. Bukakan hatimu supaya Roh Kudus mau menjamah, memulihkan hatimu. Amin. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus turun dan akan memberkati kamu. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selihkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhanku. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Cepat sangat. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami berdoa
berdoa bagi firman-Mu, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan itu meneguhkan iman kami. Kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bukakan hati kami, jamah hati kami, supaya kami mau dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami hanya padamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.